Bagi para spiritualis, tentunya tidak akan asing lagi bila dalam perjalanannya akan menemukan beberapa rintangan, dari yang biasa sampai dengan yang luar biasa. Tetapi apa jadinya bila kamu tidak segera menyadarinya? Padahal ada beberapa cara untuk menanggulangi semua ujian tersebut dengan lebih bijak dan tidak akan menghambat perjalanan spiritualmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Sebelum kita terlahir, Allah telah menulis tentang ujian yang akan menimpa kita. Bagi orang-orang yang ikhlas, ujian adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Karena orang yang gagah berani, mereka bergegas dengan penuh sukacita dan kegembiraan, siap menghadapi ujian di medan perang yang penuh kekerasan. Tetapi orang yang pengecut, merasa takut dan gemetar, serta mengeluarkan rintihan dan ratapannya. Demikian pula, seorang siswa yang ahli, ia telah mempersiapkan, menghafalkan pelajaran, dan melatih dengan sekuat tenaga. Dan pada hari ujian, dia tampil dengan kegembiraan yang tak terbatas di hadapan sang guru. Demikian juga, emas yang murni bersinar cemerlang dalam api ujiannya. Oleh karenanya, jelaslah bahwa bagi jiwa-jiwa yang suci, cobaan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bagi jiwa yang lemah, hal itu adalah bencana yang tidak terduga. Dan ujian ini persis seperti apa yang telah engkau tulis. Ujian ini menghilangkan karat egoisme dari cermin hati kita, sehingga matahari kebenaran bersinar di dalamnya. Sebab tidak ada tabir yang lebih besar dari egoisme, dan betapapun tipisnya penutup itu, namun pada akhirnya akan menyelubungi diri kita secara keseluruhan dan mencegahnya untuk menerima sebagian dari karunia yang kekal. Ini adalah 3 ujian spiritual yang perlu kita pahami sebelum terlambat. Ujian yang pertama ialah melepaskan sesuatu yang kita cintai. Setiap pagi, pada saat mata kita terbuka, kita bukan hanya bangun untuk hari yang baru, tetapi juga untuk tujuan yang lebih luas, yaitu panggilan jiwa. Panggilan yang melampaui batasan dari dunia fisik. Karena kita adalah makhluk spiritual yang dalam perjalanan hidupnya jauh lebih agung dari yang bisa kita bayangkan. Tetapi perjalanan spiritual ini tidak datang tanpa tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah tentang kemelekatan ini. Ya, kita sering melekat pada harta benda, seseorang, atau pikiran-pikiran yang mengembara kemana-mana. Meskipun cinta dan kemelekatan adalah emosi yang sifatnya alamiah, tetapi itu bisa menjadi masalah bagi para pejalan spiritual. Manakala ketika kita terlalu melekat pada sesuatu, hingga merasa tidak bisa hidup tanpanya. Secara tidak langsung, itu menjadi berhalau. Alam semesta mendengarkan dengan penuh perhatian. Ini adalah panggilan untuk memeriksa di dalam hati kita
Apakah kita berkomitmen pada panggilan yang lebih tinggi, atau kita terjerat dalam kemelekatan duniawi? Melepaskan sesuatu yang kita anggap penting bagi identitas kita adalah ujian spiritual yang sulit. Tetapi pada saat yang sama, ini adalah sebuah panggilan agar kita terus tumbuh dan menemukan diri kita yang sejati. Karena ini adalah cara alam semesta mengajarkan kepada kita untuk menjadi diri kita yang seutuhnya. Syekh Jalaluddin Rumi, di dalam syairnya, beliau mengungkapkan, "Kamu dilahirkan dengan sayap, mengapa kamu memilih merangkak?" Dalam hidup ini, mengundang kita untuk melebarkan sayap, melampaui hal-hal duniawi, untuk menerima panggilan jiwa yang lebih tinggi. Berada dalam perjalanan spiritual juga mengajarkan kita tentang kesabaran. Pada saat kita terbiasa dengan hasil yang instan, kesabaran menjadi pelajaran berharga. Kesabaran bukan hanya tentang menunggu, tetapi menjaga sikap yang baik. Itu adalah kemampuan untuk menjaga ketenangan dalam ketidakpastian. Setiap penundaan dalam hidup ini memiliki makna, dan hal itu akan mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu sesuai dengan rencana kita. Tetapi ini bukanlah hukuman, melainkan untuk melatih kita agar kita memahami arti daripada ketidakpastian. Ujian spiritual berikutnya adalah menjalani masa perubahan. Gejolak alam semesta dengan hukum kekekalannya akan terus mengalami perubahan. Setiap fase dari zaman ke zaman bukanlah sebuah penghancuran, melainkan cinta kasih Tuhan untuk membersihkan yang tidak lagi berguna bagi pertumbuhan hidup yang baru. Perubahan ini membutuhkan keimanan yang besar. Yakin bahwa apa yang dihilangkan akan digantikan oleh sesuatu yang lebih kuat. Tidak semua cobaan adalah hukuman. Meskipun terasa sulit, hasilnya sepadan. Ketika iman kamu sedang diuji, ingatlah bahwa ini bukanlah akhir, melainkan fase transformasi menuju versi terbaik dari diri kita. Yang terakhir, pada saat kita menghadapi badai kehidupan, itulah saatnya iman sejati kita sedang diuji dan dikuatkan. Ini adalah saatnya di mana kita menemukan kekuatan luar biasa yang muncul dari dalam diri kita. Janganlah hanya mengingat Tuhan hanya pada saat kamu sedang ditimpa kemalangan. Walaupun itu tidak salah, tetapi ingatlah Allah dalam segala kondisi apapun yang sedang kita alami. Inilah iman sejati. Dan ingatlah, kita belajar menari di tengah hujan, menemukan cahaya di sudut yang gelap. Jangan kehilangan semangat, teruslah terinspirasi. Dan yang terpenting, tetap setia pada perjalanan yang luar biasa ini, yang hanya akan menjadi milikmu. Semoga hari ini menjadi hari yang indah untukmu. Sekianlah, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.